Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat berbagi kisah Islami yang dirahmati Allah, selepas kemenangan kaum muslimin atas kaum kafir di perang Dzatur Riqa', Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin langsung bertolak ke Madinah, dan di dalam perjalanan mereka terpaksa bermalam di sebuah tempat. Ada dua orang sahabat yang pada saat itu ditugaskan untuk melakukan penjagaan. Mereka adalah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Kedua sahabat dari Muhajirin dan Ansor ini sepakat untuk bergantian jaga pada malam tersebut. Melihat Ammar yang sudah sangat kelelahan, kemudian Abbad meminta rekannya untuk tidur terlebih dahulu, baru kemudian dirinya lah yang beristirahat. Saat tengah berjaga, Abbad merasa lingkungannya sudah aman, sehingga terlintaslah dalam pikirannya untuk mengisi waktu dengan sholat malam. Bukankah aku bisa memperoleh pahala berlipat ganda ketika aku menjaga keamanan kaum muslimin, sementara aku juga melaksanakan qiyamul lail? Begitulah kira-kira yang ada dalam pikiran Abbad. Sahabat Rasulullah ini pun sholat, dan di tengah sholatnya ternyata ada sepasang mata yang mengincar beliau. Tidak lama kemudian, sebatang anak panah menancap di pangkal lengannya. Namun yang mengherankan adalah panah itu diabaikannya begitu saja. Beliau terus melanjutkan sholatnya seakan tidak terjadi apa-apa. Tidak lama berselang, panah kedua dan ketiga pun segera menghujam tubuhnya. Namun Abbad tetap saja bersikap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Panah yang menancap di tubuhnya itu perlahan beliau cabut, lalu diteruskanlah sholatnya. Meskipun Abbad hampir sekarat, namun ia terus berusaha menyelesaikan sholatnya tersebut. Dan setelah mengucapkan salam, barulah ia tarik rekannya, Ammar bin Yasir, yang sedang tertidur tadi. Ammar kemudian terbangun dan begitu kaget melihat rekannya sudah bersimbah darah. "Gantikan aku berjaga, wahai Ammar, karena aku telah terkena panah," ujar Abbad yang berbicara dengan hanya sisa tenaga beliau. Sementara itu, si pemanah pengecut lari tunggang langgang karena melihat banyak di antara kaum muslimin yang sudah terbangun akibat peristiwa terpanahnya Abbad. "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkan aku ketika engkau terkena panah yang pertama kali tadi?" tanya Ammar kepada Abbad. Abbad ibn Bishr kemudian berkata, "Ketika aku sholat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang amat mengharukan hatiku, hingga aku tidak ingin untuk memutuskannya." Demi Allah, Abbad kemudian melanjutkan lagi perkataannya, "Kalau bukan karena takut mengabaikan perintah yang ditugaskan Rasulullah kepadaku, aku akan biarkan orang itu membunuhku hingga aku menyelesaikan bacaan Quran tadi." Demikianlah penuturan Abbad seperti yang dikisahkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Melalui kisah ini dapat dilihat bahwa sahabat Rasulullah Muhammad SAW sangatlah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah mereka. Sekalipun tersakiti dan terancam, bahkan mungkin bisa menyebabkan dirinya meninggal dunia, namun Abbad ibn Bishr tetap teguh dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholatnya, karena beliau tidak ingin memutus bacaan surah Al-Quran yang begitu mengharukan hatinya. Sahabat yang dirahmati Allah, sungguh mulia perbuatan tersebut. Semoga kita bisa meneladaninya dalam kehidupan kita sendiri. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.